pengen validasi itu wajar, dan kapan itu justru menjauhkan kita dari diri sendiri? Ada fase dimana kayak validasi itu bikin mood kita naik banget kan. Jadi kayak kenapa ya hari ini mood aku lagi bagus banget gitu. Oh ternyata karena engagement aku lagi tinggi. Padahal jumlah likes dan komen di sosial media kita itu bukan representasi nilai diri kita. Gimana caranya berhenti membandingkan hidup kita sama pencapaian orang lain? Comparison akan selalu ada. Apapun fasenya, kita lagi di tahap apa, pasti kita bakal selalu compare journey kita dengan orang lain gitu. Tapi ada fase juga di mana is it something wrong I did? Kita backgroundnya sama, memulainya juga sama. Kenapa aku mendapatkan hal yang berbeda gitu? Kok udah usia 30 tahun belum nikah misalkan gitu, ada banyak pertanyaan gitu. Kayak intensi dia ngomong kayak gitu apa? Apakah obrolan itu mendekatkan aku dengan goals aku atau enggak? Do you ever block people on social? Welcome to Conversations with JC, where deep questions lead to real answers. Di, makasih banget loh udah nyempetin ngobrol hari ini. I'm really looking forward to this conversation. Thank you. Dan mungkin banyak teman-teman di sini tuh tahu Fardi sebagai penulis dan juga storyteller. Tapi di luar peran-peran itu nih Di, kalau teman kamu disuruh deskripsiin kamu dalam 3 kata, mereka bakal bilang apa? On time, buku, pinjam uang. Bercanda. Nah, sekarang kalau dibalik nih Di, Ya. kalau kamu disuruh deskripsiin diri kamu dalam 3 kata, kamu bakal bilang apa? Mungkin aku akan bilang ADHD, calm, anxiety. Yeah. Interesting. Ya, aku pengen embrace itu sih. Jadi kayak anxiety is not always bad. Kayak it's normal to have that. Of course, it's very very human, right? Betul. Dan kamu kan sering banget ya Di sharing-sharing insights kamu di social media kamu. Yeah. Ada nggak sih satu insight yang lagi nempel banget di pikiran kamu sekarang? Ini mungkin kejadian 2 minggu yang lalu. Aku lagi pesen kopi, terus kayak tiba-tiba m-bankingnya tuh nggak bisa kebuka. Terus antrian. Pasti sebagai ADHD kayak, aduh panik banget. Terus mbak-mbaknya itu bilang kayak gini, Mas, it's okay, santai, aku masih di sini. Maksudnya kayak you don't have to react, kayak nggak perlu panik berlebihan gitu loh. Kayak terus dari momen itu aku sadar kayak, iya ya kenapa kita selama ini pada saat kita lagi membangun sesuatu, lagi melakukan sesuatu, kita tuh pengen terburu-buru gitu loh. Padahal kan it's okay to take your time, mbaknya nggak akan kemana, dia tetap melayani kita dengan baik. Karena dengan ada social media, kita scrolling cepet, nonton video yang durasinya pendek, jadi kayak otak kita pengen cepet-cepet gitu loh. Terus akhirnya aku sadar, it's okay to take your time, nggak perlu buru-buru, nggak perlu panik gitu loh. Itu sih nempel banget kayak, iya ya kenapa aku harus fight or flight padahal ini cuma keseharian biasa aja gitu loh Far. Dan itu very interesting karena survival mode itu bisa masuk dalam ordinary moments ya. Exactly. Hal yang biasa aja kan. Kayak kita bisa, kalau ngomong ini kita bisa kayak perlu another podcast ya. Boleh, Nah, bisa. Nah, tapi gini, di sharing-sharingan kamu ya, Ya. kalau aku bisa tarik garis besarnya dalam kata-kata aku sendiri, itu adalah bagaimana jadi diri kita yang autentik dalam dunia yang berisik. Betul. Tapi di titik tertentu, kamu pernah gak sih merasa stuck karena terlalu peduli omongan orang? Sering banget sih, bahkan sampai hari ini gitu loh. Karena fase manusia kan beda-beda ya. Pada saat aku lagi moodnya bagus, apapun obrolan orang lain kayak ada shieldnya gitu loh. Kayak aku bisa nggak dengerin omongan orang lain. Tapi ada fase di mana kita tuh kayak lagi nggak mood, lagi banyak masalah, obrolan yang sebenarnya itu biasa aja, tapi jadi terdengar kayak ganggu kita. Padahal pada saat itu kita lagi di momen yang emang lagi nggak stabil gitu. Jadi kayak yang aku hidupi sampai hari ini adalah omongan orang lain itu pasti akan punya dampak ke diriku sendiri. Tapi misalnya nih ada 1-2 hal yang mungkin datang obrolan bisikan-bisikan tetangga yang aku nggak expect datang gitu kan. Aku selalu menanyakan 3 pertanyaan. Pertama adalah siapa yang menyampaikan? Kedua, what's the intention? Intensi dia ngomong kayak gitu apa? Ketiga, sesuai dengan goalsku atau enggak gitu.
pada saat aku udah menjawab 3 pertanyaan ini, aku akhirnya sadar kayak, oh ternyata nggak semua bisikan atau obrolan itu aku harus dengerin ya gitu. Jadi ya aku manusia, kadang itu bisa ngasih aku impact, bisa berdampak positif, kadang juga bisa berdampak negatif gitu. Jadi kayak ya tinggal kembali ke 3 pertanyaan itu yang tadi sih. Itu menarik banget ya, jadi ada filternya umpamanya ya. Iya. Tadi kalau misalnya kita bisa sum up dengan very simple, filter pertama adalah siapa yang menyampaikannya dan apakah ini sesuai sama goalsnya Fardi. Iya. Would you mind elaborating more on that? Jadi misalkan ini dia sebagai contoh gitu kayak kok udah usia 30 tahun kan ya tahun ini. 30 tahun belum nikah misalkan gitu, ada banyak pertanyaan gitu. Aku selalu fokus pertama gitu, oh siapa yang menyampaikan? Misalkan yang menyampaikan ini adalah teman aku gitu. Apakah dia memiliki kehidupan yang aku inginkan? Apakah dia mentorku? Apakah dia melihat nilai diriku secara keseluruhan? Jawabannya enggak gitu. Dia adalah orang yang random aja tiba-tiba ngobrolin hal itu gitu. Kedua, intensinya apa? Oh intensinya ngomong kayak gitu mungkin lagi basa-basi. Mungkin lagi nggak ada topik yang pengen dibahas atau apa gitu. Terus yang ketiga, apakah obrolan itu mendekatkan aku dengan goals aku atau enggak? Jawabannya enggak sih. Jadi apapun bisikan-bisikan obrolan yang datang, aku selalu fokus ke 3 hal itu. Yang paling penting intention sih. Kayak intensi dia ngomong kayak gitu apa. Walaupun kita nggak bisa menebak isi hati orang ya. Kita nggak bisa tahu kayak intensinya kayak gimana. Tapi kita secara manusia, kita tuh bisa ngerasain energi orang lain gitu loh. Ada obrolan yang diomongin tuh kayak energinya terasa. Kayak ini tuh dia pengen attack. Ada obrolan yang emang pengen ngasih kita insight yang positif gitu. Pengen membuat kita bertumbuh. Itu sih, jadi kayak itu setuju banget sih. Ya Yang kan? paling penting adalah intention dari orang itu dan apakah orang ini tuh peduli sama kamu atau enggak ketika mereka ngomong itu. Gitu ya. Betul. Tapi what about komen-komen di sosmed? Oh, that's interesting. Aku pengen tanya Jessie dulu deh. Do you ever block people on social? Block, yes. Mute, iya. Oh, oke. Tapi lebih banyak mute kayak daripada block. Iya ya. Kalau aku blog ada kali 250 orang yang aku blog selama komen sosial media. Jadi ada orang berpikir bahwa oke, kalau nggak pengen nerima perspektif komen dari orang lain ya udah nggak usah bikin sosial media gitu. Kayak menurut aku itu pola pikir yang agak keliru gitu loh. Ini adalah sosial media aku dan hal yang aku bagikan adalah sesuatu hal yang ada hubungannya dengan value diriku gitu. Nggak semua cocok dengan aku, pada saat mereka nggak cocok bukan berarti bahwa mereka salah, aku yang benar, atau aku yang benar, mereka yang salah, mereka benar, aku yang salah, bla bla bla. Tapi yang paling penting adalah aku punya value, mereka punya value, dan aku punya kesempatan untuk membangun boundaries itu. Ketika komen itu justru menjatuhkan aku, membuat aku kayak overthinking, gak bisa ngonten lagi, kenapa aku harus menoleransi hal itu gitu loh. Dan dia juga ngetiknya kan sambil ketawa-ketawa kan, kayak terus kita bacanya kayak we take it personally, kan sayang di diri kita. Itu sih, jadi it's okay to block, it's okay to mute, it's okay to unfollow maybe. Yeah, of course. Dan apalagi ketika itu adalah komen-komen dari orang-orang yang nggak tahu kita. Betul. Balik lagi ke filternya Fardi yang tadi kan. Siapa yang menyampaikan? Iya, Ya kan? siapa yang menyampaikan? Who is the person gitu. Betul. Jangan sampai yang menyampaikan itu adalah sosok yang bukan menjadi panutan kita, kehidupan dia kayak bukan kehidupan yang kita inginkan. Ngapain dengerin ocehan orang-orang yang bahkan belum memiliki kualitas kehidupan yang aku inginkan gitu loh. Jadi kayak, who are you? Mungkin terkesan sombong ya, cuma kayak no, everyone has their own perspective, their own values. That's very well said sih. Dan sebenarnya ingin dipandang baik itu sangat manusiawi ya. Betul. Tapi menurut kamu, kapan pengen validasi itu wajar dan kapan itu justru menjauhkan kita dari diri sendiri? Aku jujur kayak ada fase di mana kayak validasi itu bikin mood kita naik banget kan. Jadi kayak orang support, misalkan Jessie podcastnya Bayang bilang, wah ini sangat-sangat insightful, ngebantu aku. Kita pasti feeling happy gitu. Karena dari dulu sampai sekarang manusia tuh kayak pada saat kita dapat support dari orang lain, kita berasa aman. Pada saat kita ditolak atau nggak disukai, kita berasa
lagi bahaya, terancam gitu. Karena mindset itu yang membuat kita tuh selama ini berada di lingkungan di mana validasi itu adalah sesuatu hal yang kita butuhkan dan menjadi satu-satunya cara untuk kita bahagia. Dan itu yang membuat aku secara pribadi kayak gak bisa melanjutkan apa yang aku inginkan, gak bisa menggapai mimpinya aku karena ya terlalu banyak ngikutin hal itu gitu. Sesederhana sosial media deh gitu. Kita bikin konten, views-nya banyak, likes-nya banyak, kita happy dong, feeling happy dan it's very normal. Tapi ketika engagement-nya turun, terus itu draining energinya kita, jadi kayak sayang banget gitu loh. Jadi nggak semangat. Padahal jumlah likes dan komen di sosial media kita itu bukan representasi nilai diri kita. Dan itu yang selalu aku hidupi gitu. Karena jangan sampai aku semangat bikin konten hanya karena views-nya tuh jutaan gitu. Nah, gimana untuk bisa ngefilter ini tuh validasi yang sehat atau sebenarnya enggak gitu. Caranya gimana? Kalau aku secara pribadi untuk bisa mengukur apakah ini adalah sesuatu hal yang benar sehat atau enggak adalah internal dan eksternal. Jadi pada saat aku dapat support, aku bersyukur. Kalau misalkan aku nggak dapat support, ya nggak apa-apa gitu. Karena aku feeling enough gitu. Kayak aku udah happy dengan kontenku, aku udah happy dengan diriku sendiri. Kalau ada yang support, aku bersyukur. Kalau enggak, ya nggak apa-apa juga gitu. Validasi menjadi sesuatu hal yang tidak sehat pada saat aku udah nggak mendapatkan validasi itu, terus aku malah nggak melakukan apa-apa. Dan aku merasa aku nggak punya value, aku merasa aku nggak worth it, itu yang jadinya bahaya gitu. Itu sih. Itu jadi nggak sehat ketika kita bergantung Betul. sama validasi itu untuk merasa oke dengan diri kita sendiri ya. Merasa happy. Merasa happy. Dan ketika kita ngomongin validasi, aku jadi kepikiran satu hal yang related, which is ambisi. Nah, gimana caranya kita ngebedain antara ambisi yang sehat sama ambisi yang didorong FOMO? Interesting. Ketika manusia punya ambisi, kita tuh kayak punya alasan, kita punya spark untuk mengejar sesuatu. Terus kapan ambisi ini kita jadikan sebagai sesuatu hal yang sehat dan tidak sehat? Kembali sama dengan pertanyaan yang tadi sih. Jadi kayak pada saat aku lagi ngejar sesuatu, misalkan ini orang-orang lagi pada bikin podcast. Terus akhirnya Fardi juga bikin podcast. Apakah aku bikin podcast ini karena aku punya ambisi internal aku? Atau sebenarnya aku pengen ikut-ikutan biar aku bisa dapat validasi itu? Aku bisa dapat tepuk tangan itu, sebenarnya nggak masalah juga. Cuma kayak ketika hal itu menjadi motivasi aku untuk ambis, bakalan capek sendiri gitu loh. Karena kan bikin konten podcast adalah sesuatu hal yang effort banget. Dan orang-orang bisa konsisten itu adalah orang-orang yang punya tujuan, punya purpose yang emang udah tercipta di dalam dirinya. Makanya untuk aku bisa ngukur apakah ambisi ini sehat atau enggak, apakah aku pengen ngejar hal ini karena emang ada intensi dari dalam diri aku punya purpose yang sesuai, atau sebenarnya ini tuh karena aku hanya pengen postingan di sosial media doang gitu, atau support dari temanku doang gitu. Itu sih, karena capek. Capek banget pasti sih. Tapi gimana caranya kita nemuin ambisi internal itu, Di? Aku secara pribadi selalu percaya bahwa manusia tuh punya fase. Jadi dalam setahun, kalau aku secara pribadi ya, ada 1-2 momen spark itu bikin aku bisa eksekusi banyak mimpi gitu. Karena spark itu muncul dan kita sebagai manusia nggak bisa nebak kapan spark ini ada gitu loh. Gimana biar ambisi itu bisa muncul. Terus akhirnya aku sadar, oh coping yang selama ini ngebantu aku untuk bisa punya spark-spark itu adalah aku selalu nyari dari luar dulu gitu. Untuk apa ya, untuk menarik energi dari dalam. Misal aku ikut international seminar di luar tentang entrepreneurship, belajar sesuatu, dapat spark. Pas balik, ini adalah sesuatu hal yang emang aku pengen bangun dan itu tercipta dari situ. Itu sih, jadi kayak ada orang motivasinya itu dari luar, ada yang dari dalam gitu. Tapi kalau aku dari luar dulu, lihat apa yang terjadi dan apakah sesuai dengan value aku atau enggak. Kalau misalkan sesuai, aku akan lanjutkan. Itu sih, makanya ngobrol kayak gini juga tuh aku dapat energi gitu loh. Sebagai introvert, ngajak orang ketemu tuh awalnya nggak nyaman, tapi ketika ketemu dengan orang yang tepat, ya kayak Jessie ya, orang yang punya energi positif, aku bisa dapat sesuatu gitu loh. Jadi nggak capek. Balik lagi ke internal compass kita ya, Iya. dia. Dan
I imagine kita perlu waktu sendiri untuk benar-benar merasakan kompas internal kita gak sih? Betul. Me time. Me time atau lagi sendiri gitu. Walaupun kawan-kawan udah punya pasangan atau belum punya pasangan, me time itu penting banget sih biar bisa menjawab banyak pertanyaan yang orang lain belum tentu bisa jawab. Tapi justru bisa dijawab sama diri kita sendiri. Susah dijelasin tapi gimana ya, kayak lagi me time tuh ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan kita bisa dapat jawabannya. Makanya kalau kawan-kawan nggak tahu nih lagi memikirkan soal apa, jangan minta pendapat orang lain gitu. Karena kita ngobrolin A ke A, ngobrolin A ke B, punya perspektif yang berbeda-beda gitu supaya jadinya kita bingung. Kalau kita udah secure, kita udah tahu apa yang lagi kita pikirkan dan kita curhat ke orang lain, kita setidaknya udah punya pegangan gitu. Bener, ada pegangan, ada rumah kita sendiri ya. Betul. Tadi juga sempat kamu mention tentang kalau misalnya kita posting di social media nih, terus engagement, even if engagement tuh nggak terlalu banyak, tapi itu sesuai dengan core values kita harusnya oke dengan itu kan. Nah, aku pengen nanya Dedi, beberapa waktu lalu kan kamu sempat sharing tentang flexing progress itu nggak apa-apa. Karena akhirnya target audiensnya ya kita sendiri gitu. Tapi ketika kita posting di social media, itu kan berarti memang ada audience tuh. Betul. Jadi gimana sih caranya ngebedain antara posting buat diri sendiri sama buat pengakuan eksternal? That's interesting karena aku ngejawab ini dengan kondisi punya audiens ya. Jadi kayak gimana sih ngebedain pada saat kita lagi posting sesuatu ini adalah bagian dari progres diriku yang aku pengen dokumentasiin, atau sebenarnya ini adalah cara aku untuk dapat atensi dari audiensnya aku sendiri gitu. Kembali lagi ke intensi aku apa dalam berbagi hal itu sih. Kalau saat ini ada progres yang misalkan progres olahraga, progres baca buku, emang intensi awalnya aku karena aku suka aja. Aku seneng baca buku, aku seneng olahraga, terus aku posting hal itu di sosial medianya aku karena aku happy gitu. Aku happy bikin kontennya. Jadi kalau misalkan bikin IG story, pilih lagu sendiri, posting sesuatu, itu kita suka banget kan, seneng gitu loh. Dan aku melakukan hal itu dan ternyata dari hal yang aku lakukan, ada yang kebantu, ada yang seneng, ada yang happy. Dari situ aku sendiri dapat kebahagiaan juga gitu. Ketika hal-hal yang aku bagikan yang awalnya intensi aku bukan untuk pleasing everyone, aku melakukan hal itu karena aku seneng aja gitu. Terus akhirnya punya audience, terus akhirnya kekerjaan. Jadi kayak kalau aku ditanya, ini gimana cara membedakan gitu, ini aku posting untuk dapat validasi atau sebenarnya untuk dapat cuan atau sebenarnya ini adalah bagian dari progres aku gitu. Itu sih, jadi kayak intensi lagi sih, intensi aku pada saat aku lagi sharing hal itu tuh apa. Balik lagi ke self awareness ya. Ya. Soalnya I've been thinking about this karena ketika kita flexing progress kita, takutnya tuh kita namanya juga manusia ya. Pasti. Namanya juga manusia kan, kita kan imperfect. Kadang kita jadi takutnya malahan kita menggantungkan self-worth kita sama reaksi orang-orang. Betul. Soalnya aku pernah ada di posisi itu sih. Jadi kayak kenapa ya hari ini mood aku lagi bagus banget gitu. Oh ternyata karena engagement aku lagi tinggi. Apakah itu salah? Jawabannya tidak salah. Hal itu bakal menjadi salah ketika aku ketergantungan dengan hal itu. Makanya karena aku ketergantungan dengan hal itu, aku bikin konten tuh jadi pressure. Orang lain akan bilang apa ya kalau aku posting hal ini gitu. Orang lain bakalan ngerespons positif gak ya pada saat aku berbagi soal hal ini. Jadi tujuannya bukan lagi intensi aku dalam berbagi, tapi tujuannya gimana biar audiens aku seneng gitu. Kan capek ya. Banget. Social media is a very long journey. Ketika aku selalu pleasing orang lain, aku pengen hal yang aku bagikan bukan sesuatu hal yang nyaman buat aku, jadi aku bakalan capek sendiri gitu. Makanya tadi pas Jessie bilang kayak self awareness, kayak iya ya aku harus aware dulu nih dengan intensi aku, tujuan aku untuk berbagi itu apa. Itu sih. Iya. Itu menarik sih karena satu postingan yang sama, misalnya sama-sama tentang olahraga dan sama-sama tentang baca buku gitu. Betul. Tapi karena intensinya berbeda, energi yang kita
share juga akhirnya berbeda juga ya. Betul, even if that's social media, tapi kayak energi terasa tahu Jess. Betul banget. Kayak kita bisa baca kayak ini orang lagi lagi ada masalah nih bikin konten. Gak tahu ya, this is subjective guys. Itu sih, jadi kayak energi itu bisa kerasa. Benar. Dari tulisan-tulisan, dari video. And the tricky thing about social media adalah kita jadi sering membandingkan diri sama orang lain. Tuh. Kalau dari pengalaman kamu Lydia, gimana caranya berhenti membandingkan hidup kita sama pencapaian orang lain? Kalau aku secara pribadi pasti selalu ada apa ya, comparison akan selalu ada fase kita. Jadi apapun fasenya, kita lagi di tahap apa, pasti kita bakal selalu compare journey kita dengan orang lain gitu. Makanya pada saat tadi Jessie bilang kayak aku jarang blok orang tapi aku mute orang gitu. Aku juga melakukan hal yang sama gitu. Pada saat ada 1-2 postingan yang entah postingan pencapaian, postingan soal prestasi, kadang ketika mood aku lagi oke, aku lagi di posisi yang stabil, hal itu nggak ganggu sama sekali gitu. Tapi ada fase juga di mana ketika aku lagi moodnya nggak stabil atau lagi ada banyak masalah, terus kayak aku lihat ada satu postingan, sebenarnya bukan iri atau gimana, cuma kayak jadi aku mempertanyakan apa yang aku lakukan gitu, kayak is it something wrong I did? Kita backgroundnya sama, memulainya juga sama, kenapa aku mendapatkan hal yang berbeda gitu. Terus akhirnya aku sadar bahwa apapun yang misalkan aku lagi usahakan saat ini, kalau misalkan aku selalu membandingkan diri aku dengan mereka, jadi aku akan capek sendiri gitu. Makanya aku pengen bangun boundaries itu dengan mute mereka. Bukan karena postingannya jelek, bukan karena bukan karena aku merasa bahwa aku nggak mampu melakukan hal itu, tapi itu ganggu aja gitu. It's not about them, it's about me. So I need to fix myself first. And the way I fix myself adalah ya aku coba untuk membatasi itu. I love that. That sounds like self accountability to me. Ya. Kalau misalnya ada orang nih yang nanya ya, mungkin aku merepresentasikan teman-teman di sini. Tipe orang yang bikin kita merasa apa, yang kita sebaiknya mute demi peace of mind kita. Tricky question. Tapi again, it's not about them, it's about us kan. Yes, exactly. Jadi lanjut ke ini ya, ketika aku mencoba untuk mute orang lain, aku tuh sebenarnya lihat apa ya dulu sih gitu, kayak apa sih kriteria aku tuh harus mute dia atau aku blok dia atau aku unfollow dia. Gimana? Just kidding, no. Jadi untuk aku mute orang lain, aku selalu ketika ada 1-2 postingan menurut aku udah di fase yang aku nggak ganggu ya. Jadi kayak ketika lihat nggak ganggu mental aku, nggak ganggu fokus aku biarin aja gitu. Jadi kayak orang-orang yang mungkin selama ini aku bertemu bareng, bikin konten bareng, terus tiba-tiba ada 1-2 postingan yang membuat aku insecure, aku merasa iri gitu. Apakah iri salah gitu? Kalau aku bilang salah, aku akan dihujat. Enggak. Iri itu sesuatu yang wajar. Artinya kita sadar bahwa kita punya kapasitas juga. Kita sadar bahwa kita punya sesuatu yang kita bisa explore more. Cuma karena kita tidak explore more, jadi kita terbatas gitu. Jadi sadari hal itu, baru deh mulai untuk di-mute gitu. Makanya mute yang positif dan negatif tuh apa sih Far gitu. Ada orang mute orang lain karena pengen avoidance gitu, pengen lari dari masalah gitu. Padahal dia tidak akui gitu. Dia tuh mute karena apa? Dia mute kayak ya udah ganggu aja gitu. Padahal di balik dari ganggu itu dia ada iri gitu. Ada rasa bahwa postingan dia kok ganggu prestasiku gitu. Kayak kok aku nggak bisa kayak dia gitu. Itu sesuatu hal yang ditutupin gitu. Jadinya tidak menyelesaikan masalah gitu. Ketika kawan-kawan mute dan akui bahwa I mute these people karena postingan prestasinya ganggu aku. Dan jujur aku iri, aku belum mendapatkan hal itu. Tapi it's not about them, but it's all about me gitu. I need to fix myself first gitu. Kenapa nggak langsung di-unfollow aja gitu? Aku masih pengen berteman, aku masih pengen membangun relasi gitu. Jadi kayak mute aja biar sama-sama sehat. Itu sih. To protect me, it's not about them ya. Jadi muting seseorang itu bukan berarti kita nggak lagi pengen temenan ya. Betul. Sometimes it's just about menjaga mental health kita, menjaga
hati kita, Betul. supaya kita bisa memperbaiki diri dulu. Betul. Dan bukan hanya soal perbandingan diri, kadang ada orang-orang yang teman-teman kita yang punya value yang berbeda. Jadi kayak posting kekayaan, posting, dan itu bukan value yang aku inginkan gitu. Ketika aku selalu mengonsumsi konten-konten yang mungkin ada yang posting soal kripto, invest sendiri sih. Cuma kayak itu bukan satu-satunya tujuan aku. Jadi ganggu. Jadi kayak dengan selalu muncul postingan itu, jadinya aku selalu mikir kayak apa aku yang salah ya? Kayak kenapa apa cara aku menjalani kehidupan salah ya? Kok orang-orang postingannya berbeda gitu. Ketika aku mute, aku bisa lebih fokus ke tujuan-tujuan aku dan akun-akun yang emang sesuai dengan value aku gitu. Itu sih. Oke, jadi tadi tipe-tipe yang menurut Fardi better di mute for peace of mind itu yang bikin iri. Iya. Terus sama yang posting tentang Beda value. beda value ya. Bukan kekayaan ya, beda value. Yang beda value ya, basically. Oke. Terus tadi Fadi bilang kan kalau nge-mute yang sehat sama mute tidak sehat tuh ada perbedaan ya. Iya. Aku suka banget sih tadi pas Fadi jelasin bahwa mindset-nya tuh seperti ini, biar I can fix myself. Tapi kalau mute yang tidak sehat itu basically gimana Di? Jadi ada mute karena I need to do self-care, I need to protect myself. Ada mute yang emang avoidance aja. Kayak ada hal-hal yang sebenarnya nggak seret tapi kita nggak pengen akui hal itu. Jadinya kita lari dari masalah, padahal perasaan itu tuh masih ada. Even kayak aku ngomong tadi soal iri ya, kayak itu dulu selalu aku tutupin gitu. Jadi kayak aku nggak pengen kelihatan aku iri sama temenku, aku nggak pengen kelihatan gitu. Padahal being vulnerable dengan apa yang aku lagi rasakan justru membuat aku bisa mencapai hal-hal yang selama ini aku pengen achieve gitu loh. Karena aku akui bahwa aku iri dengan dia, tapi I need to do more gitu. I need to do some progress di dalam kehidupannya aku. Avoidance ini adalah orang-orang yang mute, ya udah enggak ini dia postingan prestasi mute aja gitu. Padahal sebenarnya di dalam diri dia tuh ada sesuatu yang ganggu. Jadi pada saat kita ketemu sama dia di dunia nyata, jadi energinya bakalan berbeda gitu karena dia tidak mengakui hal itu gitu. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Karena aku dulu juga kayak gitu. Jadi kayak selalu lari. Kenapa ya aku mau mute dia ya? Kenapa ya postingannya kayak ganggu gitu ya Jess gitu? Kayak padahal dia nggak ngapa-ngapain gitu. Ternyata ada rasa iri. Ada gitu. rasa itu. Dan mute button itu jadi nggak sehat ketika kita pakai itu sebagai escape dari perasaan kita sendiri. Betul. Gila itu interesting banget sih, karena kita di sekarang nih ya, kita sering banget ngobrolin tentang boundaries. Kayaknya harus ada ya protokol untuk social media boundaries. Betul. Kayaknya itu bisa jadi ide konten gak sih? Social media boundaries one on one. Iya, gimana? Kalau versi Fadi gimana? Iya. Itu aja sih. Jadi kayak ketika kita buka sosial media, kita nggak punya value, kita bakalan ke bawah arus. So we need to protect ourselves. Bukan so eksklusif ya, kayak mute kayak so artis aja gitu, enggak. We need to protect ourselves. And aku suka banget tadi Fadi bilang, pertama-tama kita harus tahu dulu core values kita apa. Betul. Untuk teman-teman yang mungkin masih bingung, sebenarnya what are my core values? Do you have any tips? Oke. Teman-teman aku yang bikin konten soal tips ngonten di sosial media, mereka selalu ngobrol soal sharing your values. Ayo fokus ke values. Sebenarnya values itu apa sih gitu? Values adalah menurut aku pribadi ya, kayak nilai-nilai kehidupan yang aku hidupi gitu. Ada orang yang value hidup tuh harus ambis, kaya raya, uang miliaran gitu. That's their value. Ada juga orang yang punya value bahwa I need, gak apa-apa penghasilan aku terbatas tapi hidup aku zen. Gak apa-apa aku hidupnya kayak gak kayak orang-orang tapi aku happy gitu. Itu kan value-value yang lagi dihidupi gitu. Nah ini yang kawan-kawan harus highlight bahwa kita nggak bakalan bisa menemukan value kita pada saat, bukan kayak gitu, maksudnya kayak untuk menemukan value yang tepat pasti butuh proses gitu. Even kayak aku 5 tahun yang lalu value-nya beda gitu dengan hari ini. 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, namanya manusia pasti berprogres gitu. Jadi kayak untuk bisa menemukan value yang tepat ya jalani hidup dulu aja gitu. Kadang kita ke bawah arus, kadang kita FOMO sama orang lain.
sampai akhirnya kita menemukan value yang tepat. Oh, this is my value, itu yang akan aku lanjutkan. Itu sih. So untuk menemukan sesuatu value itu tanyakan ke dirinya sendiri, kapasitas kita apa, kita sukanya tentang apa. Itu sih. Jalanin dulu aja, Ya. tapi dengan intensi ingin mengenal diri lebih dalam ya. Gak apa-apa berubah-berubah ya. Gak apa-apa Ya nggak sih, banget. Jessie juga pasti kan kayak kita evolve nggak sih? Pasti. Kita bahkan secara scientific setiap 7 tahun pun kita bener-bener every cell in our body itu berubah ya. Betul. Tapi kalau sekarang nih kamu ditanya, apa 3 core values kamu bakal jawab apa? I think Zen, flexibility, fleksibel yang pindah-pindah apartemen. Terus ketiga, I think ambis yang sehat sih. Ambis yang sehat tuh kayak aku tetap pengen mendapatkan sesuatu hal yang besar, tapi aku belajar untuk selalu ambil jeda dan bersyukur dengan apa yang aku punya. Itu sih. Pakai disclaimer ya. Iya. That's very meaningful. Karena pada akhirnya kita bergantung dengan internal compass kita ya. Betul. Dan tadi kamu juga sempat mention bahwa kamu adalah introvert. Introvert. Iya. ADHD. Yap. Lengkap kan? Pokoknya dari tadi pas ngobrol tuh matanya kemana-mana. Nah, sebagai introvert yang kamu pernah cerita bahwa dulu tuh kamu takut dilihat. Ya. Sehingga beberapa peluang tuh sampai ke-skip. Skip. Aku merepresentasikan teman-teman di sini yang mungkin banyak masih takut untuk dilihat, takut untuk gagal, sehingga ketakutan itu malahan menutup banyak pintu kesempatan. Gimana kamu akhirnya berani muncul dan ngatasin rasa takut itu? Pertama, aku menerima diri aku apa adanya. Jadi kayak for years aku selalu kayak menyalahkan diri aku gitu loh. Kenapa ya aku nggak kayak orang-orang gitu, bisa hahihi, bisa sangat fleksibel ngobrol sama orang lain, bisa sangat kayak ada orang kayak gampang banget gitu kenalan sama orang. Topiknya tuh kayak ngalir aja gitu loh. And I need time to adapt untuk bisa ngajak orang lain, untuk bisa ngobrol, untuk bisa punya topik yang sesuai gitu. Terus akhirnya aku sadar bahwa kalau aku nggak accept diri aku apa adanya, aku nggak accept bahwa emang aku introvert, emang aku adalah orang yang butuh waktu untuk ngobrol sama orang lain. Butuh waktu buat mengungkapkan atau mengekspresikan apa yang aku pikirkan gitu. Justru pada saat aku terima bahwa emang aku gak kayak orang lain, di situ titik dimana aku kayak, oh oke, aku emang orangnya kayak gini, aku pengen berprogres. Kalau aku pengen berprogres, aku harus melakukan sesuatu gitu. Karena pernah gak sih kita capek karena kita selalu menunda hal-hal yang sebenarnya kita tahu kita bisa dapetin, tapi karena kita membatasi diri kita sendiri, jadi kita stuck gitu loh. Kayak capek menjadi orang yang stuck. Sampai akhirnya mengambil keputusan bahwa for things to change, I need to change. Dan momen itu aku akhirnya sadar bahwa kalau aku melakukan postingan pertama, aku nunjukin diri aku, ngajak ngopi duluan misalkan, mungkin di first step-nya gak bakalan sempurna gitu. Kadang awkward, kadang kayak itu topiknya apa ya gitu. Bikin video pasti bakalan ngerasa ada sesuatu hal yang gak maksimal gitu. Tapi bukankah dengan melakukan banyak proses itu yang bakal membuat aku bertumbuh? Jadi buat kawan-kawan yang introvert personality tempat kita recharge energi gitu. Komunikasi, public speaking itu adalah sesuatu hal yang bisa dilatih. Kita tuh terlihat susah karena belum terbiasa aja. Karena nggak dilatih aja gitu. Susah ngobrol sama orang karena kita jarang ngobrol sama orang gitu. Kalau kita latih pengen gitu willing untuk merasa salah, itu yang bakal membuat kita bertumbuh. Itu sih. Jadi kayak lakukan akhirnya terbiasa. Bahkan konten video aku awal-awal kayak dilihat ulang tuh bukan jijik ya. Lebih ke malu sendiri gitu loh lihat videonya. Itu sih. Iya. Tadi penerimaan diri dan juga lakukan sampai terbiasa. Yeah. And kamu berasanya itu adalah cycle gak sih?
itu a feeding cycle. Jadi semakin kita lakukan, semakin kita bisa menerima diri. Betul. Jadi it's like a chicken and egg situation gitu. Betul. Iya, karena kan ketika kita nggak mencoba, kita nggak melakukan sesuatu, kita nggak tahu hasilnya kayak gimana. Karena biasanya introvert tuh suka banget mikir. Kita tuh kerjanya di pikiran gitu. Misalkan podcast ini, say yes nggak ya ke podcastnya Jessie gitu. Say yes nggak, udah mulai banyak dipikirkan, bla bla, capek sendiri gitu, capek dipikirkan gitu. Padahal ketika kita melakukan eksekusi pertama, kita capek dengan melakukan. Karena ada aksi, ada hasil. Nah banyak introvert stuck di sini terus kayak gak jadi aksi gitu. So there's no result because kita menciptakan penjara di dalam pikiran kita sendiri. Daripada capek mikir, mendingan capek lakuin ya, Di. Betul. Ada hasil. Ada hasilnya. Nggak ada kompetisi overthinking soalnya. Kalau ada juara 1. Ya. Nah, mengenai penerimaan diri. Tadi aku pengen bahas deh, soalnya beberapa kali kamu ada mention ADHD. Ya. Apakah itu sesuatu yang kamu struggle untuk terima dulu mungkin? Mungkin bukan struggle nerimanya, cuma struggle dengan diriku sendiri. Aku nggak tahu itu ADHD, kayak kenapa ya aku kalau misalkan lagi antri lama gitu jadinya nggak bisa fokus gitu. Jadi kayak sesuatu hal yang lama, misalkan aku lagi nunggu temen aku, kok aku sangat mudah emosi ketika temen aku nggak on time ya. Padahal kan itu adalah sesuatu hal yang biasa aja. Ketika aku lagi ngobrol sama orang lain, misalkan tadi kita podcast bahkan lagi ngobrol, terus tiba-tiba kayak idenya hilang. Terus kayak apa yang salah gitu ya. Dan makanya buat kawan-kawan semua yang mungkin ngerasa bahwa there's something, bukan wrong ya, there's something different inside ourselves, nggak apa-apa seek for professional. Karena kita akhirnya tahu gitu, oh kayak gini ya, oh kayak gitu ya gitu. Setelah tahu ADHD, jadinya aku bisa lebih tahu gimana cara menghadapi atau menjalani kehidupan sebagai seorang ADHD. Jadi kayak dengan belajar, sesuatu hal yang aku lagi hadapi, itu cukup membantu sih. So, it's okay to be ADHD, it's okay to, Of course. right? Yeah. I think banyak banget sih orang-orang, kayaknya aku belum dive deep into the research, tapi banyak banget sebenarnya. Banyak adult Orang yang ada, ADHD. iya. Kayaknya kalau tadi kita udah ngomongin tentang validasi dan takut dilihat, pastinya itu linked sama takut gagal. Dan sangat amat normal sebenarnya untuk manusia mengalami kegagalan. Betul. Pasti kita pernah gagal ya dia. Pasti. Kapan terakhir kali kamu merasa gagal dan apa yang kegagalan itu ajarkan tentang dirimu sendiri? 5 tahun terakhir aku 2 kali ya, kayak beneran in the lowest position. Jadi yang pertama itu ditinggalin 50% tim aku. Terus masalah yang kedua adalah beneran minus banget gitu loh, kayak gak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus akhirnya aku sadar bahwa kita sebagai manusia, kalau misalkan kita pernah dapat uang 1M, 10M, 5M, kapasitas kita tuh ada segitu walaupun kondisinya gak ada gitu. Kalau aku pernah mencapai A, artinya aku tahu proses untuk mencapai A. Jangan sampai pada saat kita lagi di atas, kita tepuk tangan banget gitu, kayak congratulations Fardi, kamu dapat sesuatu gitu. Tapi pada saat kita jatuh, kita nggak appreciate diri kita, jadi kayak sayang banget gitu loh. Makanya aku selalu bilang ke diri aku sendiri kayak, Far, yang gagal itu bukan orangnya tapi peluangnya. Yang gagal itu bukan Fardinya tapi opportunity-nya. So your value still there gitu. Nilai dirinya Fardi ya masih di situ. Nilainya masih sama, tinggal gimana kamu nggak kehilangan kepercayaan dengan dirimu sendiri. Itu sih, karena once kita udah nggak percaya dengan diri kita, pasti kita nggak akan melakukan apa-apa. Kita akan kayak, ya udahlah, it's game over. Ya, it's end. Selesai gitu. Jadi mindsetnya adalah yang gagal itu adalah opportunity-nya, tak apa memulai lagi. Kayak judul bukunya Fardiandi. Sekalian ya. Wow, tapi aku suka banget cara kamu ngejelasin itu di bahwa ketika kita mengalami kegagalan, jangan malahan diinternalisasi sebagai diri kita sendiri. Betul. It's different thing, right? It's a different thing. Ya. Dan kalau kita balik lagi nih ya ke social media, Di. Banyak banget orang yang pengen start posting. Betul.
pengen start their own social media. Tapi apakah itu satu-satunya cara untuk bisa dilihat? Sebenarnya bukan satu-satunya cara, cuma dengan posting sesuatu di sosial media ya menjadi salah satu shortcut untuk kita bisa dilihat oleh banyak orang gitu. Jadi apakah 2026 udah telat kalau misalnya aku pengen bikin konten, pengen sharing tentang expertise ya aku gitu? Enggak sama sekali gitu loh. Jadi sebenarnya banyak cara sih untuk membangun personal brand. Personal brand kan bukan hanya soal bikin konten gitu untuk menunjukkan value diri kita. Tapi kalau kawan-kawan nanya shortcut untuk bisa lebih gampang dikenal orang, I think harus mulai bikin konten gitu. Membuka banyak pintu kesempatan ya. Betul. Apalagi kawan-kawan yang introvert kan nggak mudah ya kenalan sama orang di dunia nyata. So social media first, baru ketemu offline. Even kayak Jessie, kita saling follow-follow dulu baru ketemu offline. Kalau kalau ketemu offline duluan kan jadi awkward, nggak tahu apa yang mau dibahas. Iya. Apa kegagalan tadi kan ada Ya. 2 di tahun 2025 ya? Selama 5 tahun. Selama 5 tahun terakhir. What about in 2025? 2025. Atau recently, it could be kegagalan kecil. Oke, ada satu. Sempat cerita ke Jessie juga kemarin. So, aku secara pribadi yang tadi sempat ngobrolin soal flexibility dan kuping aku ini sangat sensitif. Jadi kayak misalnya aku lagi di cafe terus kayak ada yang ketawa-ketawa, aku bisa keganggu dan aku bisa langsung pergi gitu. Apalagi kalau tempat tinggal, tempat tinggal yang berisik. Aku nggak apa-apa minus puluhan juta, tapi aku harus pindah ke tempat yang baru dan bisa lebih nyaman. Itu sih kayak salah ambil keputusan tempat tinggal. Sempat sedih aja sih kayak, Far kenapa sih 3 kali pindah-pindah. Sampai akhirnya aku nemu tempat yang tepat, oh ternyata emang harus bayar sewa itu dulu, baru akhirnya menemukan tempat yang tepat. It's okay to have wrong choice. Wow, that's really meaningful. It's okay to make mistakes along the way. Ya, mungkin Tuhan izinkan kita untuk mengambil keputusan yang keliru itu emang harus dijalani sampai akhirnya Fardi menemukan satu tempat atau satu keputusan yang emang sesuai dengan apa yang Fardi cari selama ini gitu. Jadi kawan-kawan yang mungkin single tuh selalu ketemu dengan orang yang tidak tepat. Maybe someday you will find the right one when you stay true to yourself. Itu sih. Gak nyambung sih sebenarnya, cuma kayak berusaha untuk dinyambung-nyambung. Nyambung banget kok. Jadi kegagalan adalah bagian dari proses kita menemukan sesuatu yang memang meant for us ya. Betul. Dan biasanya setelah ada kegagalan, kita masuk ke fase yang lebih sunyi. Seberapa penting waktu sendiri buat kamu? Sunyi, sepi, sendiri. Kawan-kawan ya udah nikah atau masih single, menurut aku ambil satu waktu untuk menikmati solitude itu gitu, kesendirian itu. Kalau aku secara pribadi, aku sangat menikmati gitu. Kalau kamu melihat ada satu orang yang tiba-tiba di kafe sendiri atau nge-gym sendiri, lari sendiri, nggak perlu dikasihanin gitu. Kita happy kok, kita sangat feeling solitude gitu. Justru karena diobrolin kayak gitu, jadi kita terganggu gitu loh. Jadi di bukunya Jay Shetty yang Love ya warna merah, apa sih judul lupa gitu. Dia di chapter itu kan buku tentang cinta. Chapter 1 ngobrolin soal solitude gitu. Aku nggak bakal bisa membangun cinta dengan orang lain kalau aku sendiri aja nggak mencintai diri aku sendiri. Makanya ketika ada orang di sosial media penuh dengan hate comment, segala sesuatu tuh kayak salah gitu. Berarti dia juga memandang dirinya kayak gitu. So I feel sorry for them. Jadi kawan-kawan semua dengan solitude aku bisa mendapat banyak jawaban-jawaban yang aku nggak bisa dapatkan di orang lain. Terus kayak ngobrol sama diri sendiri itu memperbaiki belief systemnya kita, biar pada saat ada sesuatu hal yang nggak sesuai ekspektasi kita, kalau kita udah secure, kita udah kayak aku bisa bangun hal dengan lebih hebat, bakalan nggak lebih mudah, tapi setidaknya kita menjalani kehidupan dengan lebih lebih tenang aja sih. Karena I have myself gitu. Yup, I can relate with that. Right? Yup. Kamu ada ritme waktu sendiri nggak sih? Misalnya per minggu gitu.
Even kayak sekarang kan aku di apartemen sama adik aku. Bahkan aku pernah ada di momen kayak I need to do staycation sendiri. Kayak aku booking satu kamar hotel sehari 2 hari. Setelah itu recharge lagi gitu. Makanya kalau kawan-kawan misalkan lagi kehilangan spark dalam hidup, coba deh staycation sendiri atau kemana. Bahkan nyetir sendiri aja tengah malam, sejam, gak ada tujuan. Tapi harus lihat rambu lalu lintas ya. Baliknya tuh dapat spark, dapat sesuatu gitu. Walaupun kita nggak tahu jawabannya pada saat itu juga, tapi energinya tuh kita dapat. Iya, iya, Itu sih. iya. Kebayang, karena aku bisa relate banget sama kamu Di. Iya. Kayak kalau aku tuh misalnya dalam seminggu nih, aku rarely schedule ketemu orang 2 hari sekaligus gitu. Terus tiap hari pasti aku luangin waktu buat meditasi, Hmm. 20 menit minimum gitu. Jadi aku berasa dengan waktu sendiri yang secara intentional setiap hari, itu bikin kita nggak hilang. Betul, Kita berada di dalam tubuh kita sendiri dan tubuh kita adalah rumah kita gitu. betul. Karena orang-orang yang kayak Jessie yang meluangkan waktu untuk dia sendiri, cenderung lebih respect dengan orang lain gitu loh. Because you respect yourself. Like because you love yourself, the way you treat others is the way you treat yourself gitu. Makanya kayak penting banget sih untuk punya waktu sendiri. Gak harus sebulan juga ya, kayak Iya. even itu namanya lari. Itu Kamu sih. ada ritmenya nggak? Atau ini bener-bener random? Sekali seminggu sih, Sekali seminggu bener-bener sendiri. benar-benar sendiri. Karena kan sekarang kan even if online, kalau aku chat sama orang, aku berasa bahwa aku lagi membangun komunikasi sama orang lain. Itu lagi mengganggu solitude-nya aku. Even kayak opening social media, itu juga kan kayak kita lagi nggak sendiri gitu loh. Makanya monk mode itu bagus banget. What's that, sorry? Monk yang pernah baca buku Jay Shetty nggak yang soal? Belum pernah. Belum pernah ya. Sebenarnya aku nggak, walaupun buku itu lagi kontroversial, cuma kayak monk mode itu dimana kita kayak beneran ya udah putus hubungan dengan hal di luar, kita fokus sama diri kita sendiri dulu aja. Itu sih, walaupun nggak spesifik ya, aku juga nggak bukan monk mode sih sebenarnya istilahnya. Gimana kita lebih fokus ke diri kita sendiri dan putus koneksi dengan di luar dalam waktu tertentu, 1 hari atau 2 hari, itu cukup refreshing sih. Itu penting banget sih Di, karena aku merasa banyak banget orang-orang yang misalnya oke gue pengen sendiri, tapi mereka scrolling social media, akhirnya nggak sendiri dong. Jadi kayaknya kita perlu mendefinisikan buat diri kita sendiri, apa sih artinya waktu sendiri. Tuh. Kalau buat kamu gimana? Kalau aku beneran just myself gitu. Kayak nggak ada koneksi internet, nggak ada WhatsApp. Makanya ketika aku lagi pengen monk mode, ya MONK mode, WhatsApp aku tuh ada tulisannya kayak I need bla bla bla. Kalau ada sesuatu hubungi manajer saya. Jadi in case ada sesuatu hal yang ini gitu. Makanya keluarga saya tahu nomor unit apartemen ketika ada suatu hal yang terjadi, setiap dia tahu dia mau kemana gitu. Pas balik beneran recharge banget sih. Enak banget ya? Enak banget gitu. Nggak beda ya kalau Jessie suka lari nggak? Suka, Setelah lari kita dapat positif energi kan? definitely. Nah kalau lagi me time kayak gitu, monk mode kita bisa dapat 5 kali lipat bahagianya. Dan inspirasi ya Di? Iya, itu betul. Itu sih, jadi kayak mungkin nggak sekali seminggu juga sih, mungkin ya sekali sebulan untuk yang kayak gitu. Mungkin pertanyaan follow up-nya adalah, kalau misalnya kita pengen waktu sendiri nih, sebulan sekali bener-bener gak ada internet, gak ada WhatsApp dan sebagainya, what do we do? Pasti kepada Ya, bingung kan, betul, ngapain nih gitu. Betul. Makanya setiap kali aku pengen monk mode, ada satu buku yang aku beli. Dia bakal menemani aku gitu. Makanya kawan-kawan, orang-orang yang suka baca, pasti dia bakalan terbiasa untuk nulis. Aku akan nulis. Kok produktif banget ya gitu, apa nggak nonton Netflix? Bisa, kalau kawan-kawan misalnya pengen Netflix atau apa ya nggak masalah gitu. Cuma kayak kita beneran putus hubungan dengan interaksi sosial.
Netflix, there's no social. Even YouTube, kalau YouTube Short, I don't know. Cuma kalau aku pribadi aku baca buku, aku nulis, udah selesai. Baca buku dan nulis ya. Kayaknya walaupun waktu sendiri itu kesannya simple, tapi kayaknya masih banyak orang yang bingung gimana caranya spend time sendiri. Betul. Dan actually banyak banget orang yang takut atau nggak nyaman sendiri. Menurut kamu apa sih yang sebenarnya ditakutin? Kalau aku pribadi, maybe mereka tuh takut dengan stereotype masyarakat gitu loh. Stereotype, kita kan hidup di negara di mana kayak harus punya pasangan, harus nikah di usia sekian. Pada saat kita nggak memenuhi kriteria stereotype itu, kita berasa kita gagal atau kita berasa bahwa kita berbeda. Dan judgement itu yang membuat orang tuh kayak takut gitu loh. Makanya banyak temen aku yang tiba-tiba nikah, tiba-tiba tiba-tiba punya pasangan, padahal dia masih punya banyak hal yang dia pengen achieve, tapi karena takut akhirnya mereka melakukan hal itu. Apakah salah gitu nikah? Enggak salah ya. Jadi kayak kalau kawan-kawan yang pengen nikah silahkan boleh-boleh aja. Tapi you need to find the answer inside yourself gitu. Karena aku pernah konsultasi sama temen aku gitu, kayaknya aku butuh nikah deh. Terus teman aku bilang, kenapa? Kayak ada suatu hal yang kosong di diri aku gitu. Terus teman aku yang udah nikah, dia bilang kayak jangan nikah dulu. You need to feel that emptiness dari dalam dirimu sendiri. Jangan nyari orang untuk menutupi kekosongan itu. Karena pada saat kalaupun kamu nikah itu tetap bakalan kosong. Kalau kamu sendiri aja belum bisa menemukan hal itu. Terus akhirnya sadar, oh iya juga ya. Aku nanya itu 2 tahun yang lalu sih. Terus teman aku, thank you ya udah mengingatkan aku. Itu sih. Jadi kita sering takut sendiri karena ada kekosongan yang kita pengen hindarin. Iya. Dan kita ngerasa itu bisa diisi oleh orang lain. Itu dia. Padahal belum tentu. Padahal waktu sendiri itu adalah mungkin satu-satunya cara kita bisa mengisi kekosongan itu gitu. Betul. Traveling sendiri deh gitu. Pasti. Wah, that's deep. Nah, sebenarnya kan kamu sering banget ya bahas tentang adulting di platform kamu. Yeah. Dan aku percaya bahwa bagian dari adulting adalah memberanikan diri untuk spend time sama diri sendiri. Betul. Untuk mengenal diri sendiri supaya kita tahu apa hidup bahagia untuk kita sendiri. Betul. Tapi apa sih hal yang paling membingungkan dari menjadi dewasa yang jarang orang bahas? I think orang tuh sering banget abai bahwa ketika kita udah usia 30-40 tahun, kita pasti udah menemukan apa yang kita inginkan. Kayak pasti udah secure, kita udah tahu apa yang kita mau, kita nggak mungkin bingung. The fact is, even if kita 40 tahun, 50 tahun, ada kok orang yang masih bingung dengan dirinya sendiri, masih bingung dengan tujuan hidupnya, and that's okay gitu. Quarter life crisis, fasenya tuh bahkan di usia dewasa juga, di usia dewasa juga ada momen kayak gitu. Kayak kita bingung, kita nggak tahu pengen melakukan apa, kita nggak tahu apa yang kita pengen achieve gitu. So itu sih, bingung tuh bakalan selalu ada, clueless dengan kehidupannya kita. And it's okay if you're 40s and belum tahu apa yang kamu mau gitu, belum tahu apa yang kamu inginkan dan selalu berubah-ubah. It's a part of being human. Makanya self development itu memang nggak pernah habis ya. Betul. Walaupun banyak yang lagi clash ya, banyak yang nggak suka dengan konten self improvement. Bahkan aku masih ingat ada tulisan aku ada yang ngomong kayak gini. Emang tulisan kayak gini masih laku ya? I mean like mungkin bagi kamu nggak butuh gitu. Tapi ada orang-orang yang emang butuh dikasihani, bukan dikasihani, kayak dia itu butuh dipuk-puk. Kan ada orang motivasinya kayak ayo let's go gitu. Ada juga yang kayak bisa yuk gitu. Hanya karena menurut kamu itu sesuatu hal yang tidak menarik atau tidak dibutuhkan, bukan berarti itu nggak ke-apply di orang lain. For sure. Right? For sure, and self development is something yang nggak akan pernah berakhir ya tadi kata Betul. Fadi bilang, karena kita akan selalu mengalami proses bingung
di umur berapapun. Betul. Karena aku pernah bikin konten di sosial kreatif kayak usia 20 tahun, usia 30 tahun, usia 40 tahun, usia 50 tahun. Semuanya rame. Berarti mereka semua emang lagi bingung dengan dirinya sendiri. And that's okay. Iya. Itu sih. And mengembangkan diri sendiri itu pasti nggak nyaman ya. Enggak. Sangat. Sangat. Gimana caranya kamu menghadapi ketidaknyamanan selama proses bertumbuh? Ketika ada 1-2 hal yang aku pengen lakukan dan itu adalah sesuatu hal yang menurut aku masih baru, aku selalu bilang kayak Far pasti ini nggak bakal maksimal gitu. Ini pasti nggak nyaman gitu. Awal-awal, Jessie suka olahraga sejak kapan? SMP. Oh udah lama ya. Aku suka olahraga pas lulus kuliah. Jadi membangun habit olahraga pada saat itu pasti nggak nyaman gitu. Jadi ya udah lakukan dulu aja. Fardi hadir ke tempat olahraga sampai akhirnya udah terbiasa gitu. Banyak orang pada saat mereka pengen melakukan sesuatu hal yang baru, apalagi self development things, mereka tuh berpikir bahwa mereka akan perfect dalam prosesnya. Beli buku ternyata nggak selesai baca. Terus akhirnya menyalahkan diri, kayaknya memang aku nggak cocok baca buku deh. Terus akhirnya nggak beli buku lagi gitu. Padahal nggak apa-apa dilakukan dulu aja gitu, dilakukan dulu aja walaupun kita nggak nyaman. Hal itu nggak nyaman karena kita belum terbiasa, makanya perlu dibiasakan. Dan dibiasakan itu dimulai dari ya kita terima aja prosesnya gitu. Kalau lagi nggak nyaman baca ya kita pasangkan dulu aja gitu. Makanya kawan-kawan semua yang lagi ngebangun habit baca buku, belilah buku yang kamu suka, bukan dari postingan selebgram. Bukan dari postingan orang gitu. Jadi kita tahu kenapa kita harus menyelesaikan isi buku itu. Dan kita harus menerima ketidaksempurnaan Dalam proses mencapai tujuan itu. Itu sih. Soalnya kadang kalau buat mungkin banyak orang yang takut memulai itu karena mereka takut ketika mereka misalnya post that first post itu nggak sempurna. Betul. Dan itu malahan menghentikan mereka dari berprogres gitu jadinya. Betul. Karena nggak akan ada sesuatu yang bisa diukur kalau kita nggak melakukan. Kita nggak tahu orang tuh responnya kayak gimana ketika kita nggak posting. Kita nggak tahu celah kita dalam bikin konten atau tulisan kita itu yang mana kalau kita nggak melakukan postingan pertama itu. Jadi nggak apa-apa yang nggak nyaman. Nggak apa-apa nggak nyaman. Nggak apa-apa nggak sempurna. Nggak apa-apa nggak sempurna. Emang ini termotivasi banget. Cuma kayak kita dari tadi ngobrolnya tuh kayak gini-gini tahu. Sadar nggak sih kayak menggebu-gebu terus tiba-tiba kok jadi pelan ya. Terus kayak menggebu-gebu terus pelan. That's self development. Like we are human gitu. Betul. Kadang kita excited, kadang tiba-tiba mellow. Kadang naik lagi. I don't know if you notice this. Betul. Yeah. Betul banget sih. Dan bahkan maksudnya kalau aku boleh sharing dikit, ketika aku start this podcast, itu juga bener-bener aku gak ada any experience in YouTube atau apapun itu. Dan kalau misalnya viewsnya gak naik ya kadang sedih sih. Iya, it's Cuman normal. ya udah, yang penting dicobain aja. We need to do the job, right? That's true. Aku nggak bisa expect ini bakalan jutaan views atau ratusan ribu views, but things that I can do adalah aku datang ke podcast dan bikin podcast ya gitu, bikin kontennya gitu. Terlepas viewsnya kayak gimana, ya aku anggap ini sebagai library content aja, ya nggak sih Jess? Betul banget. Dan aku balik lagi ke yang tadi Fadi sharing ya, ambisi internal, yaitu aku selalu ketika bikin ngundang guest atau bikin suatu episode itu harus sesuai dengan core values aku. Ketika aku nonton, aku suka nggak? Nonton ya? Iya, aku suka nggak nontonnya. Aku percaya nggak dengan nilai-nilai yang kita lagi sharing di sini. Kalau aku percaya bahwa ini akan membantu even satu orang, that's enough. Di luar itu, yaudah semoga jadi berkat. Ini bagus banget sih. Kawan-kawan semua yang emang pengen bikin konten yang tadi yang Jessie bilang itu benar banget sih. Kayak apapun respons orang lain, at least I'm happy with what I'm sharing. That's enough for me gitu. Banyak orang salah malah kita udah effort bikin konten, ini udah sesuai dengan value kita, tapi karena engagementnya sedikit, kita merasa nggak worth it. Like, no. Value kita lebih dari itu gitu loh. Makanya tadi pas Jessie bilang podcastnya aku nikmati obrolannya, ya aku seneng gitu. Ada yang terbantu, bersyukur, kalaupun belum banyak yang lihat ya nggak apa-apa juga. Iya. Dan aku
karena kita sama-sama content creator ya Di. Iya. Jadi aku juga pengen jujur sama kalian semua, to be vulnerably honest, I still do struggle with that sometimes juga. Yeah. Ketika misalnya YouTube views nggak sesuai yang aku mau, atau Instagram post nggak sesuai yang aku mau, sometimes I would be like, kenapa ya? Apa yang aku lakukan dengan salah gitu. Tapi again aku selalu mencoba untuk merecalibrate ya, apakah konten ini aku buat dengan intensi untuk menjadi berkat untuk orang lain, dan apakah ketika aku nonton aku merasa aku sudah sharing apa yang bisa useful untuk orang lain. Kalau itu sudah, mau views bagaimana, ya udah. Tapi itu menarik banget sih kayak yang tadi Jessie bilang, kayak apakah ini bakalan dapat berkat buat orang lain atau enggak. Itu kan udah menjadi satu motivasi yang besar buat kita konsisten bikin konten gitu. Itu sih. Iya. Tapi nggak mudah ya bagi sebagian orang, kayak udah bikin konten terus viewsnya sedikit, kayaknya aku nggak cocok jadi YouTuber deh. Selesai, kan sayang gitu loh. Bener. Dan aku rasa makanya penting banget itu ambisi internal or know your why. Ya, Kenapa kita melakukan ini betul. gitu. Dan hasil besar itu juga kan nggak langsung ya. Jadi kawan-kawan kalau misalnya lagi memulai sesuatu hal yang baru, you need to put like a deadline gitu loh. Kayak kapan aku harus berhenti. Kan emang ada sesuatu yang tidak diciptakan buat kita. Entah kita berusaha bagaimanapun gitu. Makanya kalau kawan-kawan lagi memulai sesuatu, baru mulai seminggu terus kayak this is not for me. Itu terlalu cepat judge-nya gitu. Coba setahun dulu gitu loh. Setahun konsisten dengan hal itu, terus evaluasi. Apa ya yang bisa aku improve lagi gitu sih. Jadi kita vulnerable, kita juga berprogres. Bener banget. Semoga teman-teman di sini yang lagi dengerin dan pengen memulai sesuatu, kalian juga merasa ditemenin. Karena perasaan itu sebenarnya universal kok. Betul. Kita kayak berasa lagi coaching konten ya. Jadi dari awal ngobrolin FOMO, terus closingnya ngonten. Tapi bener sih, itu relate banget bagi sebagian orang. Karena kalau kita ngomongin tentang takut sama omongan orang, kayaknya di zaman sekarang paling relevan adalah sosial media nih masalahnya. Soalnya orang lain tuh kayak ketika lagi ngobrol langsung kayak gini, mereka tuh beradab. Tapi on social media, adab tuh hilang. Karena kita nggak langsung sama orang lain kan, jadi kayak orang tuh lebih cenderung lebih mudah hate di social media, and that's not good. For sure. Yeah. By the way, kita ada sesi Q&A dari teman-teman di sini. Really? Mau siapa duluan? Duluan. Tanya ya. Panjang. Enggak panjang aja. Oke, Kak Fardi. Buat yang saat ini nih lagi ngerasa bingung, kesel, frustasi. Kok gua nggak progres ya? Kok gua mau jadi lebih baik, progresnya dikit tapi mundur lagi. Mindset seperti apa sih yang diperlukan buat keluar dari perasaan negatif yang suka spiral ini? Apalagi saat kita tuh lagi terus berusaha menjadi lebih baik. Wow, that's so personal. Aku percaya bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh dalam progres, apalagi ketika kita baru aja memulai. Jadi pada saat kawan-kawan nanya, gimana ya biar aku bisa keluar dari zona males-malesan atau zona yang membuat aku tuh setidaknya bisa punya progres gitu. Karena selama ini progres aku tuh selalu kecil-kecilan. First off, aku udah pindah-pindah kota dari Bandung terus ke BSD, ke Bali, ke Jakarta. Dan tiap kota itu punya vibe pertemanan yang beda-beda. Environment yang beda-beda. Pada saat aku lagi di Bandung, aku dikelilingi sama orang-orang yang emang ambisinya tuh kayak gak apa-apa, it's okay, ini udah cukup, ini udah dari Tuhan, ayo syukuri gitu. Sampai di BSD ketemu dengan teman-teman, omset lu berapa sebulan? 6M, 10M, kayak apa yang salah dengan yang aku lakukan gitu. Saking gedenya kekuatan lingkungan, itu yang membuat ada spark yang muncul di dalam diri kita. Jadi buat kawan-kawan semua yang saat ini berasa bingung untuk berprogres kayak gimana, cari komunitas dulu gitu loh. Komunitas nggak harus offline ya, even kayak online, ikut kelas. Aku juga bikin konten nulis sosial media karena ikut kelas dari luar, dan aku dikelilingi sama orang-orang yang punya value yang sama dan punya ambisi yang sama. Jadi pada saat aku lagi down,
ada postingan yang aku baru dapat result bla bla bla, aku jadi ikutan semangat juga gitu. Apalagi kalau kawan-kawan bertumbuh dari lingkungan yang toksik, yang tidak support dengan mimpinya kita, karena sebagian orang tua nggak melihat apa yang anaknya lihat. Mindset mereka masih boomers atau, sorry kalau ada yang boomers lihat ini, tapi kayak kita punya pendapat yang berbeda, jadinya nggak bisa support gitu. Untuk aku bisa keluar dari zona itu, aku harus menemukan lingkungan yang tepat dulu. Terus yang kedua, kadang kita berasa stuck, sebenarnya di dalam diri kita tahu bahwa ada sesuatu yang kita nggak lakukan gitu. Ada sesuatu hal yang kita tunda untuk lakukan karena kita merasa bahwa kita nggak pantas, kita masih kurang di situ, jadi kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau kita accept bahwa, emang aku nggak bisa lakukan hal itu, tapi aku pengen mulai deh hari ini gitu, pasti hasilnya bakal berbeda. Udah berapa kali sih kawan-kawan semua akhir tahun, awal tahun punya resolusi, tapi kok kayak udah 5 tahun resolusinya masih banyak belum kecentang gitu. Sekali lagi kayak for things to change, I need to change. Aku nggak bisa expect sesuatu hal bakalan berubah ketika hal yang aku lakukan tetap sama. Yes, kita punya mimpi, kita punya tujuan, tapi ketika yang kita lakukan selalu sama, hasilnya pasti bakalan sama. So you need to change the environment and change your plan. What's next? Itu sih. Fokus di eksekusinya ya, maksudnya balik lagi tadi ya, jangan capek mikir, capeknya capek lakuin. Betul. Lawan dari anxiety adalah execution. Ketika lagi galau, eksekusi sesuatu. Ketika lagi baik pikiran, lari. Bukan lari dari pikiran ya, like running gitu. Pasti dapat energinya. Itu sih. Thank you for sharing, semoga menjawab. Kak Adam? Simpel aja sih, kayak kakak ngerasa kayak introvert atau berkeinginan untuk diri sendiri itu dari awal, apakah perjalanan ininya kakak di tengah-tengah tuh kayak ada ngerasa kayak mungkin dikecewain kah, atau mungkin kayak misalnya aku kayak dulu nongkrong terus kayak ini wasting time deh, aku buang waktu gitu, jadi kayak gue mengikis teman-teman gue untuk kayak yang perlu-perlu aja lah, jadi itu kan otomatis kayak tiba-tiba introvert gitu, walaupun dulu extrovert gitu. Apa dari dulu emang udah introvert? Oke. Gak pakai aku. Nice question. Apakah introvert dari dulu? Bagaimana tuh? Ya, mungkin bukan introvert dari dulu kali ya. Maksudnya kayak mungkin pertanyaannya lebih ke apakah emang dari dulu tuh suka menyendiri atau apakah emang dari dulu nggak punya teman, mungkin jawab kayak gitu. Oke, jadi aku mengalami beberapa fase di mana kayak ngobrol sama orang lain, berusaha untuk menjadi orang lain. Karena ketika aku punya banyak teman di IG story, aku berasa bahagia. Padahal aku nggak satu frekuensi gitu. Aku berusaha untuk, hey, apa kabar? Tapi aku nggak nyaman ada di situ gitu. Pernah ngelewatin itu juga gitu. Terus pada akhirnya aku sadar bahwa berpura-pura excited di sebuah pertemanan itu capek banget sih. Ketika kita nggak satu frekuensi, satu energi, kita nggak punya satu value yang sama, yang bakalan draining itu dari kita sendiri. Dan temen aku juga ada yang extrovert, tapi dia memilih juga untuk menikmati kesendiriannya gitu. Jadi kayak case ini sebenarnya bukan introvert atau extrovert, tapi gimana kita bisa menemukan teman-teman yang satu vibrasi sama kita gitu. Dan mungkin untuk menemukan teman yang tepat, kita harus melewati teman-teman yang toksik dulu. Bener banget. Semoga menjawab ya. Nggak, itu bener, itu bener banget. Menarik. Iya. Aduh gila, itu menarik banget sih, dan aku setuju banget bahwa mau kita introvert ataupun extrovert, kita akan pengen sendiri ketika kita dikelilingi sama orang-orang yang salah. Betul. Capek soalnya. Excited pada saat lagi ketemu, tapi pas pulang tuh kayak Tapi setelah podcast ini enggak kok. Setelah podcast ini ngopi dulu soalnya kayak langsung energized. Nah dari semua yang kita obrolin ya, kalau kita lihat benang merahnya adalah gimana caranya kita show up untuk diri sendiri. Ada gak sih satu kebiasaan yang menurut kamu pelan-pelan bisa mengubah hidup seseorang? Ini mungkin jawabannya kawan-kawan udah tahu. Pertama pasti baca. Satu frekuensi. Baca tuh, aku berangkat dari background yang gak suka membaca. Adik aku gak suka membaca.
my family, ayah aku, ibu aku nggak ada yang suka membaca gitu. Jadi aku baru mulai suka membaca pada saat aku kuliah gitu. Jadi temukan satu buku yang membuat kawan-kawan jatuh hati dengan membaca. Karena baca buku tuh kayak berasa lagi ngobrol sama penulisnya tahu. And it's so personal. Karena kan Jessie nulis buku kan, nggak mudah kan nulis tuh. Kayak kita giving the best yang kita tahu ke dalam buku itu. Jadi kayak orang lain nulis tuh beneran bisa dapat insight. Itu pertama. Jadi baca buku pas baru bangun pagi, kawan-kawan jangan scrolling gitu. So you waste your golden moment in the morning ketika kita langsung buka sosial media. Itu penting banget biar kawan-kawan tuh pas pagi kalau bisa nulis atau baca buku. Ya walaupun ini terdengar sangat nerdy, tapi kawan-kawan trust me, it works. Kedua, mungkin olahraga kali ya. Jadi tiap kali aku lagi banyak masalah atau lagi kehilangan ide, cukup lari aja atau nge-gym, pulang-pulang udah dapat energi baru gitu. Aneh ya, cuma kayak I don't know, kayak melakukan hal itu tuh bisa ngebantu aku gitu. Terus ketiga, aku punya goals bahwa setiap bulan aku menemukan satu teman yang tepat. Wow. Walaupun pada akhirnya nggak tepat, tapi setidaknya aku punya intensi untuk bertemu dengan orang yang tepat gitu. Jadi kayak punya intensi untuk memperluas satu pertemanan setiap bulan. Entah saling follow, entah saling ngobrol. Karena entah ya, ngobrol sama Jessie, ngobrol sama teman-teman aku yang lain, teman-teman yang baru kenal, aku bisa dapat banyak insight gitu. Kayak kemarin kita ngopi bareng, aku pulang tuh dapat sesuatu gitu. Ada sesuatu hal yang aku bisa lakukan dan itu bisa improve diri aku. Karena belajar itu bukan cuma dari baca buku, tapi ngobrol sama orang lain juga bisa dapat sesuatu. Aku suka banget. Aku itu jadi kebayang, jadi keingetan ya. Kayaknya waktu itu ada posting tentang kita tuh perlu beberapa hobi. Hobi buat mental, hobi buat fisik, apa gitu ya. Money. Iya buat Yeah. money. Jadi tadi itu bener-bener life changing sebenarnya sih. Membaca, olahraga, dan ketemu sama orang. Kayak aku bakal apply yang ketiga nih. Soalnya yang dua aku udah. Udah ya, yang ketiga pasti PR banget sih buat aku. Tapi it's life changing banget. Pasti sih. Orang yang aku pikir bahwa dia bakalan gak respons atau judes atau dia punya personality yang beda, tapi pas ketemu kayak, oh she's so charm, she's so cheerful, kayak dia sangat open, humble. Kita nggak bakalan tahu sampai ketemu gitu loh. So coba dulu aja. Bener banget. Gak berasa ya dia kita udah ngomong sejauh ini. Dan ini adalah pertanyaan terakhir. Masih ada ya? Bercanda. Nah, kalau kamu bisa sharing satu pesan terakhir buat teman-teman yang lagi ngedengerin ini sekarang, what would it be? Mungkin ini kali ya, kayak kalaupun kawan-kawan menurunkan harga, kalau dia bukan pasar yang tepat, dia tidak akan beli hal itu. Kalau kawan-kawan misalkan lagi ketemu dengan 1-2 orang, terus kawan-kawan sebenarnya kayak, aduh ini gak serak nih, toleransi aja ah. Duh kayaknya ini beda value nih, toleransi aja ah. Kita bakalan kehilangan diri kita sendiri. Kita gak bakalan bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa menemukan orang yang tepat yang sesuai dengan value-nya kita. Jadi mindset aku selama ini ketika ada teman aku yang nggak tepat, orang yang nggak tepat, peluang yang nggak tepat, aku nggak berusaha untuk match the energy biar ini jadi tepat gitu. So aku mundur pelan-pelan, terus akhirnya ke orang-orang yang baru. So stay true to yourself sampai akhirnya kamu bisa ketemu dengan orang yang tepat atau peluang yang tepat. Itu sih. Iya. Thank you so much Di Thank udah you. sharing hari ini dengan terbuka dan jujur. Aku belajar banyak sih hari ini. Me too. Dan salah satunya adalah caranya gimana supaya kita nggak kemakan sama omongan orang lain. Betul. Adalah first of all kita harus mendefinisikan diri kita dulu. Dan baru setelah itu kita bisa menemukan lingkungan yang tepat buat kita. Betul. Thank you so much, Di. This was Thank such you. a meaningful conversation. Thank Thank you. Gini lagi. Kalau kamu suka obrolan deep talk kayak gini, please support me by liking, commenting, and subscribing to my channel. Until next time, and let's keep growing in love.